Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, kader-kader Gerakan Muda Ansor dan Banser Ansor yang saya cintai, alhamdulillah lagu Yal Waton itu melodinya dikerjakan bersama oleh para peserta PKN ketiga di Ciwidey, Bandung. Dan alhamdulillah barokah sekarang menjadi semacam lagu resmi di berbagai kegiatan NU. Saya dengar bahkan dinyanyikan juga di gereja-gereja, Masya Allah, saking barokahnya ini. Yal Waton itu, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya ingin mengingatkan sebagai awalan beberapa hal yang mendasar. Pertama, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan karena agama, dengan niat agama, dengan tujuan agama, bukan yang lain. Para muassis Nahdlatul Ulama mendirikan Jam'iyah ini tidak punya ghirah apapun di dalam hati jiwa mereka selain libtigha'i mardatillah, selain berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala gagasan yang melatar belakangi didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang kemudian dibangun, dikembangkan dalam kerangka Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semuanya adalah gagasan-gagasan dalam kerangka agama, bukan yang lain. Maka sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh kita melakukan apapun dalam kerangka organisasi kecuali dengan tujuan agama. Apapun itu, apakah itu kegiatan-kegiatan seremonial ataukah kegiatan-kegiatan pelatihan, semuanya harus dengan niat dan tujuan agama, tidak boleh yang lain. Maka saya ingin ingatkan pada sahabat-sahabat, ya, kalau punya tujuan, punya niat selain agama, silahkan pulang sekarang juga.
Bukan hanya karena itu tidak boleh, tapi nanti siapapun yang punya niat, punya tujuan selain agama ini akan menanggung akibat yang wal'iyadzubillah sumpal iyadzubillah tidak akan kecil nantinya apabila mengikuti, melakukan apapun dalam kerangka jam'iyah ini tidak dengan niat dan tujuan agama. Ini penting untuk saya ingatkan seawal, bukan karena sahabat-sahabat belum tahu. Saya yakin sahabat-sahabat sudah tahu tentang hal ini, tapi penting saya ingatkan untuk menyegarkan kembali semangat kita, lebih-lebih di dalam dinamika yang kita lihat belakangan ini, yaitu ketika Nahdlatul Ulama ini tampak semakin besar, ketika gerakan pemuda Ansor tampak semakin berdaya, sehingga keikutsertaan, keterlibatan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama di dalam keseluruhan bagian strukturnya, panom-panom seperti GP Ansor, Muslimat, Fatayat dan lain-lain, kelihatan di depan semua orang memiliki potensi menyediakan peluang-peluang masa depan. Saya sejak jadi ketua umum PBNU ini terlalu sering saya dilapori ada orang yang rasan-rasan, yang ngerasani, menunggu saya menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Karena sudah berkali-kali ketua umum PBNU menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dan sudah pernah berhasil. Walaupun saya bolak-balik mengatakan bahwa saya tidak sekarang, tidak nanti, tidak kapanpun juga, saya tidak akan menjadi calon untuk jabatan-jabatan pemerintahan, tapi orang masih saja. Bahkan ada yang sengaja membujuk-bujuk supaya saya mau. Tapi sekali lagi saya tidak akan. Ini semua alami karena melihat NU berkembang semakin besar. Baik ukurannya, pengaruhnya, maupun performanya, maupun penampilan kinerjanya. Begitu juga gerakan pemuda Ansor ini. Saya tahu setelah sahabat Adin Jawaruddin terpilih sebagai ketua umum ini, banyak kalangan yang melamar ingin menjadi bagian dari pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Sehingga tidak sedikit ya adalah ya, yang belum sempat PKN sudah minta jadi pengurus, itu sudah ada. Karena belum apa-apa sudah melihat bahwa di dalam gerakan pemuda Ansor ada prospek.
Nah maka saya harus ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, bukan soal prospek-prospek itu yang harus kita pikirkan. Tidak boleh memikirkan niat atau tujuan apapun dalam keterlibatan kita berjam'iyah di dalam Nahdlatul Ulama dan seluruh organnya termasuk GP Ansor ini selain untuk niat dan tujuan agama. Tidak boleh yang lain. Kalau sampai terjadi waliyadzubillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Karena saya sudah menyaksikan bukan satu dua akibat yang ditanggung oleh mereka yang mendekat atau bahkan masuk ke dalam lingkungan jam'iyah untuk bisa mengklaim sebagai bagian dari jam'iyah ini, tapi tidak dengan niat dan tujuan agama. Kalau hanya resiko dunia itu masih bisa ditanggungkan, tapi wal'iyadzubillah kalau resikonya sampai kepada resiko akhirat, wal'iyadzubillah summal iyadzubillah. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, Gerakan Pemuda Ansor ini didirikan sebagai wahana konsolidasi santri. Tahun 1934 ketika Gerakan Pemuda Ansor didirikan, ini organisasi tempatnya santri-santri. Santri-santri itu adalah murid-muridnya kiai, pengikut-pengikutnya kiai, khodim-khodimnya kiai. Itu Gerakan Pemuda Ansor. Maka santri ini harus terus menjadi jati diri dari Gerakan Pemuda Ansor. Tidak boleh Gerakan Pemuda Ansor ini mengambil karakter selain dari idealisasi karakter santri. Santri bisa berkembang menjadi apapun, bisa menempati kedudukan apapun, bisa berperan sebagai apapun dimanapun, tetapi santri, seorang santri di dalam jati dirinya tidak akan pernah berubah sebagai orang-orang yang mengabdi kepada agama, mengabdi kepada ilmu, mengabdi kepada masyarakat. Ini santri. Ya. Sedangkan arena perjuangan bisa macam-macam. Ya, ada 3 jenis ikan. Katanya ini dari ketua umum. Kayaknya emang ketua umum kalian ini senang metafora ini. Ya, ada lele, ada apa? Koi, ada arwana. Menurut saya, ya bukannya enggak boleh jadi lele, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada jenis-jenisnya sendiri. Bukannya enggak boleh jadi koi. Yang bisa jadi koi ya boleh aja, buat pajang-pajangan bagus juga. Tidak harus semuanya jadi arwana.
Dan jangan dibatasi cuma 3 macam ekor ikan. Masih banyak ikan-ikan lainnya. Ya. Mana kita tahu bahwa di antara kader-kader Ansor ini bisa menjadi kader yang laksana ikan paus. Yang kehadirannya tidak pernah mungkin dilewatkan oleh siapapun. Yang bergerak kemanapun bergerak menjadi tempat berlindung dari ikan-ikan lainnya. Dan ikan paus itu makanannya plankton. Plankton itu renek-renek di lautan itu. Ikan paus itu enggak doyan makan sesama ikan, itu enggak doyan. Ya. Maka ya waliyadzubillah, jangan adalah yang jadi ikan hiu yang doyan makan temannya sendiri gitu. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, dunia masa depan sudah semakin kelihatan menunggu dan mengharap peran yang lebih besar, lebih kuat, lebih positif dari gerakan pemuda Ansor ini bersama-sama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mari kita sambut harapan-harapan itu dengan upaya yang sungguh-sungguh di dalam satu gerak bersama. Berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan selalu saya tekankan pentingnya koherensi. Koherensi itu tamasuk. Satu sama lain di antara kita yang harus mutamasik satu sama lain. Harus saling tersambung, harus bergandeng satu sama lain. Bergerak bersama dalam koordinasi, dalam komando bersama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dan dalam keadaan apapun kita harus siap membuat langkah apapun yang diperlukan. Terkadang ada satu kebutuhan yang begitu fundamental, tapi banyak orang mungkin tidak mudah memahami. Tetapi karena kebutuhan itu fundamental, maka dibutuhkan satu manuver yang cukup besar. Jangan dikira bahwa manuver-manuver keorganisasian yang kita lakukan ini ya tidak ada gunanya. Semuanya diambil, diputuskan untuk suatu kepentingan yang memang nyata. Maka lebih-lebih sahabat-sahabat Ansor dan Banser yang tempo hari saya sebut sebagai ototnya Nahdlatul Ulama, ya memang sahabat-sahabat sekalian diharapkan untuk siap setiap saat, siap bergerak setiap saat. Tidak boleh cepat capek. Paling enggak capeknya jangan duluin saya gitu. Kalau sampai saya belum capek, Ansornya sudah capek, bisa celaka gitu. Ya. Karena Ansor ini adalah ototnya Nahdlatul Ulama.
dalam berbagai macam maknanya. Maka sahabat-sahabat sekalian, semoga maksud-maksud baik kita dalam menyelenggarakan kegiatan ini tercapai, dan kita senantiasa di dalam perlindungan, bimbingan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.